you today? Welcome back to Miss Wina channel. Okay, and before we start our lesson today, let's pray together. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for your kindness, for your blessing in our life. Now, we are going to learn our subject, Maths. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Hello kids, our topic today is fraction and decimals. Please open your textbook page number 37. There is a frame. The measurements of the frame is a half meters. Ya, panjang bingkainya adalah 1/2 atau setengah meter. Ya, so the length of the photo frame is a half meters. How do we write the length of the photo frame as a decimal? Bagaimana kita menuliskan panjang bingkai foto tersebut dalam bentuk pecahan desimal, dalam bentuk pecahan desimal ya. If we want to change a fraction to be a decimals, we convert the denominator to 10, 100, or 1000. Ya, kita ubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Oke, di sini denominatornya itu atau penyebutnya adalah 2. The denominator is 2. Okay, and we change 2 to be a 10. Okay, this is I give you a special how to convert the denominator. If the denominator is 2, we multiply by 5. Jadi new denominatornya itu 10. Ya, kalau penyebutnya 4, kita kalikan dengan 25 sehingga denominator atau penyebutnya yang baru itu menjadi 100. Sampai begitu juga dengan yang 5, 8, 20 dan 25 ya. Kamu boleh lihat di gambar. So, karena tadi kalau penyebutnya 2, dia akan dikali 5. Karena kita mau convert kan, 2 bisa dikonvert ke 10 bukan? Nah, kita akan convert ke 10 penyebutnya. Jadi, kalau yang di bawah dikali 5, yang di atas juga dikali 5. Penyebutnya kali 5, pembilang juga dikali 5. So, 1 times 5 equal 5. And then, 2 times 5 equal 10. And there is a new fraction, right? Yeah, the new fraction is 5 10. 5 tenths. And 5 tenths we change to be 0.5 as a decimal. Ingat anak-anak teacher, kalau penyebutnya 10, maka decimal pointnya itu berpindah satu tempat ke kiri. A half meter written as a decimal is 0.5 meters. Now, express 1/5 as a decimal. Kita akan change 1/5 menjadi pecahan desimal. Ingat, we convert the denominator to 10. Kalau nggak bisa 10, kita ubah ke 100. Kalau nggak bisa juga ke 100, maka diubah ke 1000. Ya. Nah, tadi Miss Wina sudah sampaikan bahwa 5 dapat dikali dengan 2 untuk membuat penyebutnya menjadi 10 yang ada di tabel yang sebelumnya tadi. So, kalau yang di bawah kali 2, di atas juga dikali 2. 1 times 2 equal 2. 5 times 2 equal 10. So, there is a new fraction, right? 1/5 is changed to be 2 tenths. And then we change 2 tenths as 0.2 as a decimal. Next, express 1/4 as a decimal. Kita akan ubah pecahan biasa 1/4 menjadi pecahan desimal. Remember, 4 is multiplying by 25 to get 100 as a denominator. Seperti di tabel yang pertama ya, tabel yang pertama teacher tunjukkan di awal video tadi. So, kalau di bawah penyebutnya dikali 25,
pembilangnya juga dikali 25. 1 times 25 equal 25. And then 4 penyebutnya is multiplying by 25 equal 100. Nah, kamu mungkin bertanya-tanya kenapa tidak kita buat penyebutnya 10, teacher? Karena 4 dikali berapa supaya 10? Nah, karena tidak ada bilangan bulat yang dapat dikali dengan 4 menghasilkan 10, maka kita convert denominatornya itu ke 100, penyebutnya menjadi 100. Nah, how many times 4 goes to 100? Ya, 25. Because 4 times 25 is 100. Dan perhatikan, sekarang penyebutnya sudah menjadi 100. Oke, karena dia ada 2 nolnya, kalau dia penyebutnya 100, decimal point si pembilang kita pindahkan 2 tempat ke kiri. Ya, decimal point is moving to the left, 2 place. So, 25 hundredths equal 0.25 as a decimal. Next, express 9 twentieth as a decimal. Nah, di sini denominatornya itu 20. Maka, how many times 20 goes to 100? Ya, dikali 5. Berapa kali 20 supaya 100? 20 dikali 5. Nah, kalau 20 dikali 5 supaya menjadi 100, maka pembilangnya juga harus dikali 5. Sehingga 9 times 5 equal 45. And then 20 times 5 equal 100. So, 45 hundredths equal 0.45. Next, express 2 and 3/4 as a decimal. Oke, kita akan mengubah 2 3/4 menjadi pecahan desimal. Nah, kalau bentuknya seperti ini, mixed number, nah yang perlu kita ubah ke desimalnya itu yang pertama adalah 3/4-nya saja dulu. Oke, pecahan biasanya yaitu 3/4. So, karena penyebutnya 4, maka kita akan kalikan 25 untuk mendapatkan penyebutnya yaitu 100. Maka kalau 4 dikalikan 25 menjadi 100, pembilangnya juga yaitu 3, kita kali dengan 25. 3 times 25 equal 75. And 4 times 25 equal 100. Nah, 75 per 100, 75 hundredths equal 0.75. So, 2 and 3/4 equal 275 hundredths. And then, 2 and 75 hundredths equal 2.75 as a decimal. Nah, yang perlu kamu ingat adalah tuliskan terlebih dahulu whole number-nya yaitu 2 di sini ya. Lalu tambahkan dengan 75 sebagai desimalnya ya. Desimal yang kita dapat dari pecahan biasa yaitu 3/4. Next, express 0.6 as a fraction in its simplest form. Nah, kita akan mengubah 0,6 ini sebagai pecahan biasa dalam bentuk biasa yang paling sederhana. Oke. Ini perhatikan, angka setelah decimal point-nya ada 1, maka penyebutnya adalah 10. Ya, kalau 2 angka setelah decimal point, misalnya 0.67, nah itu penyebutnya 100. Kalau 3 digit setelah decimal point, itu berarti penyebutnya 1000. And then, first, look for the common factor to divide both the numerator and denominator. Kita cari dulu faktor persekutuan dari kedua bilangan, yaitu 6 dan 10. Nah, common factor dari 6 dan 10 itu adalah 2. Nah, karena common factornya itu adalah 2, so 6 is divided by 2 equal 3. And then 10 is divided by 2 equal 5. Ingat, pembilang dan penyebutnya harus sama-sama dibagi dengan common factornya tadi. Nah, di sini 6 dan 10 common factornya adalah 2. Next, express 0.35 as a fraction in its simplest form.
kita akan ubah 0.35 sebagai pecahan biasa dalam bentuk sederhana. 0.35 we change to a fraction 35 hundredths. Ya, kita ubah menjadi 35/100. Ingat, dua angka setelah decimal point berarti penyebutnya 100. And then we look for the common factor of 35 and 100. And the common factor is 5. So, 35 divided by 5 equal 7. And then 100 is divided by 5 equal 20. Next, we are going to change 3.25 as a mixed number in its simplest form. In this number, the whole number is 3. Bilangan bulatnya adalah 3. And then 0.25 we change to be 25 hundredths. Lihat kenapa per 100, teacher? Karena 2 angka setelah decimal point. And then we look for the common factor of 25 and 100. And the common factor is 25. So, the numerator is divided by 25. 25 is divided by 25 equal 1. And then 100 is divided by 25 equal 4. And then we put 3 as a whole number to the left side of 1/4. So the mixed number is 3 and 1/4. Ya, 3 1/4 pecahan campuran dari 3.25. And then next, express 5.45 as a mixed number in its simplest form. Oke, kita tulis dulu whole number-nya, yaitu 5. And then we write down 45 hundredths because there is 2 digit after the decimal point, karena ada 2 angka setelah 2 bilangan setelah decimal point, yaitu jadi penyebutnya adalah 100. And then we look for the common factor of 45 and 100. Kita cari common factornya, yaitu 5. So numerator is divided by 5. 45. 45 is divided by 5 equal 9. And then the denominator is divided by 5. Yaitu denominatornya penyebutnya adalah 100. 100 dibagi 5 adalah 100 is divided by 5 equal 20. And then we put 5 as a whole number to the left side of 9/20. So the mixed number of 5.45 is 5 and 9/20. That's all our lesson for today. Please do your workbook and submit to your teacher. That's all our learning for today. Before we close, let's pray together. Let's pray. Lord Jesus, we thank you for your kindness, for your blessing. Now we are going to close our math subject. Please bless us and guide us. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. That's all our learning for today. Thank you for your kind attention. Thank you for watching this video and see you on the next video. Bye bye. God bless you.